dipilihkan pembimbing, guru yang pintar dan salih. Jadi kalau anaknya tumbuh sekarang, ibu, ya, mau disekolahkan. Coba ibu survei dulu, lihat sekolah-sekolah yang guru-gurunya, termasuk maaf sekali. Semua hal yang ada di sekolah itu, baik OB-nya, security-nya, dan sebagainya, lingkungannya, ibu pastikan dua sifatnya, kualifikasinya. Satu, orangnya saleh, yang kedua pintar. Tidak cukup dengan pintar saja. Kalau tidak ditemukan sifat soleh dalam kepintaran, nanti akan merusak. Termasuk pesantren. Awas nih ya, zaman berubah, pesantren ini, mohon maaf sekali lagi, ada orang yang berusaha menjadikan pesantren itu kesannya buruk. Sehingga bikin pesantren-pesantrenan, bukan pesantren betulan. Ya. Ibu teliti dulu, Bu. Kalau sudah namanya aneh-aneh, ya sudahlah. Ya. Lihat, namanya sudah jelas, kiainya jelas, orang-orangnya jelas, kesolehannya mu'tabar, kepintarannya juga teruji, baru titipkan, ibu tenang di situ. Jangan cuma lihat, ini gratis, ini nggak bayar, ini ringan, tapi ibu mengorbankan masa depan anak di dalamnya. Itu yang terjadi sekarang tuh di beberapa tempat tuh. Ya, saya dorong tuh Kementerian Agama itu diseleksi lagi tuh pesantren-pesantren itu. Karena ada yang cuma pura-pura bikin pesantren begini, tapi hanya untuk melampiaskan nafsu dan mengecilkan nama pesantren sehingga pesantren itu jatuh. Padahal pesantren lembaga hebat. Balik ya. Balik. Jadi cari kriteria guru yang saleh dan pintar. Saleh tidak pintar kurang baik. Pintar tidak saleh pun tidak baik. Satukan keduanya. Ibu survei, lihat sekolah yang baik, yang bagus bagaimana. Dah, pelan-pelan nih. Maka 12 imam ini berebut. Imran sudah meninggal kan? Di begitu lahir, Bu. Ini saya mau tutup ya, karena kita mau berakhir. Kan masih ingat gak? Hannah kan bernazar kan? Nazar ya? Nazarnya kan akan diserahkan supaya dirawat ya. Jadi merawat rumah Allah, tumbuh nanti jadi seorang hamba yang taat ibadah, rajin dan sebagainya. Maka ini kan harus dititipkan, yang merawatnya siapa? Maka ketika baru dilahirkan, diberikan ASI cukup dan seterusnya, maka diserahkanlah. Ini dalam bahasa kitab itu, dibungkus pakai kain, dibaguskan, setelah itu dicukupkan, diserahkan kepada para imam-imam tadi. Maka imam-imam itu berebut ingin merawat Maryam ini supaya mereka menjadi orang yang merawatnya, tumbuh menjadi anak yang sukses. Soleha. Karena tahu, ini ibunya soleha, ayahnya soleh juga, pasti anaknya juga soleh. Dan lahir dari proses yang tidak biasa. Jadi Maryam ini unik. Ibunya melahirkan tidak biasa, Maryam pun akan mengandung dan melahirkan tidak biasa. Anaknya pun tidak biasa. Ini menarik nih. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Maka Nabi Zakaria mengatakan, saya kan pamannya. Saya Pak Le-nya. Saya lebih berhak. Yang lain mengatakan, ini tidak ada urusan dengan Pak Le, Pak De, ataupun yang lainnya. Ini urusannya dititipkan ke sini, kita semua panitia di sini. Kita undi. Maka mereka mengundi dengan 3 kali tahapan. Tuliskan nama, dikocok begini, keluar 1. Begitu keluar, namanya Zakaria alaihissalam. Oh, ini belum yakin. Yang kedua harus dikasih beban. Kasih beban, kemudian ke air ditumpahkannya. Nanti yang keluar, kalau keluar bebannya jatuh, kemudian jatuh itunya 1, maka itu yang jadi perawatnya. Apa yang terjadi? Para ibu sekalian, yang keluar pun Nabi Zakaria lagi. Yang ketiga, 3 kalinya, sekarang semuanya ditumpahkan. Yang ngambang ke atas, yang tenggelam, itu yang tidak merawat. Yang ngambang ke atas, ya, mengapung ke atas itu, namanya dari kayunya itu yang merawat. Maka 12-nya kemudian dilemparkan ke air dengan tulisan nama. Yang mengambang, mengapung ke atas itu tulisannya pun Nabi Zakaria lagi. Baru yang lain mengatakan, memang sudah kamu yang harusnya merawatnya, katanya. Sepakat semua. Ya, maka ini menunjukkan apa? Di sekolah yang baik, guru-guru yang baik, itu akan punya semangat yang sama semuanya untuk mendidik anak-anak menjadi baik. Sekolah yang baik itu begitu, gurunya kompak, semua punya visi.
Bukan hanya ngejar target kurikulum. Ini kalau ada guru-guru di sini tuh. Kurikulumnya begini kejar-kejar, tapi tidak memastikan anak itu benar tidak belajarnya. Paham tidak? Guru yang baik adalah guru-guru yang kompak ingin memastikan anak didiknya terawat oleh sosok yang terbaik. Terakhir, kalau ibu sudah berdoa, memberi nama dengan baik, mencarikan guru yang terbaik, tinggal satu lagi, yang keempat. Ini agak spesial ya. Ini di rumah tempatnya. Usahakan kalau anak ingin soleh betul dekat dengan Allah dan investasi untuk orang tuanya di masa depan, siapkan mihrab untuknya.